Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama sebelum lenyap langit dan bumi ini, tidak satu iota atau satu titik pun akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, ia harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dengan menginginkannya, dia sudah zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang akan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah, karena lebih baik bagimu satu anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu seutuhnya masuk neraka. Telah difirmankan juga, barang siapa menceraikan istrinya, ia harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia membuat istrinya berzina. Kamu telah mendengar pula apa yang telah difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah,
baik demi Tuhan, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja Agung. Jangan pula engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan. Tema permenungan saya pada kesempatan ini melampaui formalitas, menghidupi kedalaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, hidup kita hari ini seringkali dipenuhi dengan tuntutan, aturan, dan rutinitas. Banyak dari kita menjalankan kewajiban rohani atau sosial hanya untuk menggugurkan tugas. Misalnya, pergi ke gereja, bekerja, mengurus keluarga, atau membantu sesama. Itu semuanya bisa menjadi formalitas tanpa sentuhan hati. Sabda Tuhan yang baru saja kita dengar mengajak kita untuk tidak berhenti pada ketaatan yang bersifat lahiriah saja, tetapi untuk masuk lebih dalam kepada makna dan semangat hukum Allah. Yesus berkata bahwa Ia datang bukan untuk meniadakan hukum, melainkan untuk menggenapinya. Bukan dengan menambah aturan, tetapi dengan memurnikan hati. Di tengah hidup kita saat ini, ketika banyak hal dilakukan sekedar menggugurkan kewajiban, Yesus mengingatkan bahwa kualitas hidup rohani tidak diukur dari penampilan luar, melainkan dari ketulusan hati. Ia menantang kita untuk tidak hanya menghindari pembunuhan secara fisik, tetapi juga membuang kemarahan yang mematikan relasi. Tidak hanya menghindari persinahan secara tindakan, tetapi juga membersihkan pikiran dari keinginan yang merusak. Tidak hanya menempati sumpah secara kata-kata, tetapi memastikan bahwa integritas kita terlihat dalam kejujuran kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, di tengah dunia yang penuh kepalsuan, drama media sosial, dan relasi yang sering retak karena kata-kata kasar atau pikiran negatif, Yesus mengajak kita untuk kembali mengolah hati. Di sanalah letak pertumbuhan iman yang sejati. Ketika Yesus menegur kemarahan, Ia sebenarnya sedang menyentuh persoalan hidup kita hari ini. Keluarga yang mudah bertengkar, relasi kerja yang sering panas, atau media sosial yang penuh ujaran kebencian. Ia mengundang kita untuk memilih jalan rekonsiliasi, bukan pembenaran diri. Dan ketika Yesus berbicara tentang kesetiaan hati, Ia sedang melihat pergumulan manusia modern yang sering terpecah antara komitmen dan godaan. Kesetiaan tidak dibangun dalam sekejap, melainkan melalui pilihan kecil setiap hari untuk saling menghormati dan menjaga komitmen. Demikian pula ketika Ia menegaskan agar ya kita berarti ya dan tidak berarti tidak.
Yesus meminta kita untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya tanpa perlu banyak sumpah atau pembenaran. Dalam masyarakat yang mudah memutarbalikkan kebenaran, kejujuran menjadi kesaksian iman yang paling kuat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, Yesus mengajak kita untuk tidak sekedar menjadi umat yang taat aturan, tetapi murid yang menghidupi kasih Allah sampai kedalaman pikiran dan motivasi. Injil hari ini mengajak kita untuk memeriksa kembali apa yang tersembunyi dalam hati kita. Apakah kemarahan sedang memakan jiwa kita? Apakah pikiran kita masih terbelenggu keinginan yang tidak sehat? Atau apakah kata-kata kita mencerminkan kejujuran yang membangun? Jika kita berani membuka ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam batin kita, maka hukum Tuhan bukan lagi beban, melainkan jalan pembebasan. Hukum itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih damai, lebih tulus, dan lebih mencerminkan wajah Kristus. Karena itu, sabda Tuhan hari ini meneguhkan kita untuk berjalan bersama Tuhan dengan hati yang murni dan hidup yang semakin mencerminkan kasih-Nya, berani melampaui formalitas dan sungguh-sungguh menghidupi kedalaman iman yang memerdekakan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.